Baik, perkenalkan Bang, nama saya Nomi Graf Simbolon dengan NIM 11S25043. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-9 tugas praktikum fungsi dan parameter. Jadi untuk yang latihan yang pertama itu, jadi di kode ini tuh kita memperkenalkan konsep dasar fungsi DC. Jadi untuk bagian paling atasnya itu, sebelum main kita tulis apa yang disebut dengan prototype. Jadi itu seperti memberitahu ke compiler bahwa nanti akan ada fungsi ini dengan parameter sekian. Jadi tujuannya itu supaya compilernya tidak bingung waktu fungsinya itu dipanggil di main sebelum kodenya ditulis. Jadi di dalam main ini kita memanggil dua fungsi seperti yang terlihat di sini. Itu ada yang pertama sapa pengguna, tipenya itu void. Jadi maksudnya itu dia hanya melakukan sesuatu atau kayak mencetak teks tanpa mengembalikan apapun. Terus yang kedua itu hitung kuadrat, dia itu tipe integer. Artinya dia itu menghitung akar pangkat 2 terus nanti mengembalikan hasilnya ke main lewat return. Jadi intinya prototype itu sama dengan kontrak fungsi. Kalau untuk void itu tidak ada kembalian, sedangkan kalau untuk integer itu ada nilai yang dikembalikan. Lanjut ke yang kedua, latihan yang kedua. Jadi latihan kedua ini mendemonstrasikan perbedaan penting antara pass by value dan pass by reference. Jadi di dalam kode ini kan ada tukar value. Jadi fungsi tukar value ini menerima salinan X dan Y. Jadi walaupun di dalam fungsi nilainya berhasil tertukar, di dalam main X dan Y tetap 10 dan 20. Sementara untuk tukar reference itu fungsi ini nanti menerima alamat memori yaitu %x dan %y dengan pointer A dan pointer B. Jadi kita langsung masuk ke lokasi memorinya dan kita mengubah nilainya. Jadi hasilnya X dan Y di main nanti akan benar-benar tertukar. Lanjut untuk latihan yang ketiga. Jadi latihan ketiga ini tuh membahas array sebagai parameter fungsi. Yang perlu dipahami itu ketika kita mengirim array ke fungsi, si itu nanti secara otomatis mengirim alamat elemen pertamanya, jadi bukan salinannya. Artinya array selalu pass by reference secara implisit tanpa kita perlu memakai ampersand. Karena itu fungsi yang lipat gandakan array ini bisa langsung mengubah isi array asli yang ada di main. Dan nanti setelah dipanggil, nilai di data memang berubah menjadi 2 kali lipatnya. Ada juga di sini keyword cons. Jadi keyword cons ini di fungsi cetak array. Ini tuh seperti kayak kunci pengaman. Jadi kita akan sampaikan ke compiler bahwa fungsi ini hanya bisa membaca array. Jadi tidak boleh mengubahnya. Kalau kita mencoba menulis array ke dalam fungsi cons itu, compilernya nanti langsung error. Jadi kebiasaan ini tuh penting untuk mencegah bug yang tidak disengaja. Lanjut ke tugas yang pertama. Jadi untuk tugas yang pertama ini itu adalah kalkulator modular. Kata kuncinya di sini itu adalah modular. Artinya setiap pekerjaan dilakukan oleh fungsi yang tepat, bukan semuanya nanti ditumpuk di main. Jadi ada 4 fungsi. Yang pertama itu tambah, yang kedua kurang, yang ketiga kali, yang keempat bagi. Jadi masing-masingnya ini nanti menerima 2 angka float dan mengembalikan hasil perhitungannya. Karena ini merupakan pass by value, jadi fungsinya hanya akan menerima salinan angka. Gak ada yang berubah di variabel main. Di main sendiri kita nanti hanya urus 3 hal.
Yang pertama itu baca input dari user, kemudian pilih fungsi yang sesuai lewat switch case, lalu mencetak hasilnya yang dikembalikan fungsi. Jadi di sini tuh nggak ada satupun rumus matematika di main. Semua itu udah didelegasikan ke fungsinya masing-masing. Jadi itulah inti dari divide and conquer dari bahasa pemrograman. Next, untuk tugas yang kedua, jadi tugas 2 ini itu mengajarkan trik gimana fungsi void bisa mengembalikan lebih dari satu nilai. Kalau pakai return, kita hanya bisa return satu nilai. Tapi dengan pass by reference, bisa sebanyak yang kita mau. Caranya, nanti di main kita siapkan 2 variabel kosong, itu luas dan keliling. Kemudian kita kirim alamat memorinya ke fungsi. Jadi di dalam fungsi itu kita punya 2 pointer yang menunjuk tepat ke alamat itu. Waktu kita nanti tulis ampersand luas itu V dikali jari-jari, itu artinya kita langsung menaruh angka ke dalam kotak memori yang ada di main. Jadi setelah fungsinya selesai, main tinggal baca isi variabel luas dan keliling yang udah terisi tadi. Jadi fungsi void tapi hasilnya ganda. Seperti itulah untuk pass by reference. Last, untuk yang tugas ketiga, tugas terakhir ini itu adalah kombinasi dari semua yang udah dipelajari sebelumnya. Jadi array sebagai parameter, const, dan beberapa pointer output sekaligus. Jadi fungsi yang ini, cari statistik ini itu menerima array bertipe const. Artinya dia gak akan mengubah datanya. Terus dia menerima 3 pointer untuk min, max, dan rata-rata. Satu panggilan fungsi itu nanti 3 hasil. Caranya mencari min dan max itu kita asumsikan dulu elemen pertamanya adalah yang terkecil sekaligus yang terbesar. Terus nanti kita bandingkan satu persatu ke elemen berikutnya. Kalau ada yang lebih kecil, nanti diupdate lah yang min. Kalau ada yang lebih besar, diupdate max. Sambil jalan kita juga akumulasi untuk rata-ratanya. Pokoknya satu hal yang wajib diperhatikan itu adalah ketika menghitung rata-ratanya, jangan lupa untuk menuliskan float jumlah perukuran. Tanpa adanya casting float itu nanti sinya jadi melakukan pembagian integer yang membuang angka di belakang koma sehingga nanti hasilnya jadi nggak akurat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.